Oke, ketemu lagi di Biologi Vibe. Nah, sekarang kita bakal bahas soal SBMPTN tahun 2009. Nah, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Nah, jadi di sini ada pertanyaannya. Gen buta warna terpaut kromosom X dan resesif. Kita tulis ya, X dan resesif. Nah, berarti B kecil. Apabila dalam suatu keluarga memiliki 2 anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan normal, kemungkinan orang tua laki-lakinya adalah. Nah, di sini kita tahu ya, kalau laki-laki itu kromosomnya X dan Y. Kalau perempuan itu X dan X. Nah, terus ada informasi 2 anak laki-laki buta warna. Nah, berarti di sini B-nya besar ya, karena buta warna. Nah, dan 2 anak perempuannya normal. Nah, kalau normal berarti dia B kecil, B kecil. Itu kan? Nah, kita lihat di sini Y itu kromosom Y, dia itu akan selalu dari ayah. Jadi ayah itu bakal ngasih X dan Y. Sedangkan ibu dia akan ngasih X, udah pasti X. Kalau ayah X atau Y, kalau ibu pasti X. Nah, kalau misalnya anak laki-laki ini dia X dan Y, berarti Y ini pasti dari ayah kan? Sedangkan kalau yang X-nya ini pasti dari ibu. Nah, berarti X B besar ini dari ibu. Tuh. Nah, terus perempuannya itu dia normal, ya kan? Normal. Berarti ibunya ini ngasih kromosom yang berbeda. Tuh, nah berarti kita udah tahu nih, ibunya ini bakal X B besar, X B kecil. Nah, cuman kita lihat, kan anaknya ini perempuannya normal ya. Berarti X B kecil B kecil. Sedangkan ibunya X B besar, X B kecil. Nah, berarti X satu lagi pasti itu yang kecil juga. Nah, berarti ayahnya ini, kromosom ayahnya X B kecil Y. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat kepilihan di sini, ayahnya itu pasti normal ya. Ayahnya normal. Pilihannya di sini kalau nggak B, D. Nah, terus kalau misalnya ibunya XB besar, XB kecil. Nah, berarti ibunya ini carrier ya. Ibunya carrier. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita bakal bahas soal selanjutnya. Nomor 47. Hasil studi komparatif perkembangan embrio berbagai jenis vertebrata menghasilkan simpulan sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini fokus kita kata kuncinya ada di vertebrata ya. Nah, ini kecuali yang mana nih yang enggak? Oke, pertama, fase organogenesis. Organogenesis berarti ini proses pembentukan organ ya. Jawabannya sama atau beda? Jawabannya sama ya. Karena mereka sama-sama vertebrata. Tuh, jadi dari segi fisiknya tuh mirip gitu. Nah, kedua, memiliki persamaan mekanisme fertilisasi internal. Apakah semuanya fertilisasinya internal? Tidak ya. Kenapa coba enggak? Karena ada sebagian vertebrata yang dia itu fertilisasinya eksternal. Contohnya apa? Contohnya katak.
sama ikan. Nah, jadi katak sama ikan ini dia fertilisasinya eksternal. Jadi mereka ngeluarin dulu telur-telur gitu ya. Ngeluarin telur dulu, baru nanti si jantan bakal datang untuk membuahi si telur tersebut. Gitu. Nah, jadi jawabannya yang B ya, gitu. Nah, di sini ada proses pernafasan. Urutan yang benar ketika orang menghirup nafas adalah, nah, jadi kita harus tahu dulu ya, mana proses relaksasi gitu ya, sama mana proses yang kontraksi dari pernafasan perut atau diafragma gitu. Nah, ini ceritanya paru-paru ya, teman-teman ya. Ceritanya ini paru-paru, ya bentuknya agak aneh sih. Nah, terus di bawah ini ada diafragma. Nah, ketika menonjol seperti ini proses relaksasi gitu. Nah, sedangkan ketika si diafragma ini berkontraksi, maka ukurannya jadi lebih mengecil ya. Nah, ketika ukurannya mengecil, berarti kan rongga udara di dalam tubuh ini jadi lebih luas. Nah, ketika jadi lebih luas, maka tekanan udaranya menurun. Ketika tekanan udara menurun, sedangkan udara di luar tubuh itu tinggi, maka udara pun akan masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu. Nah, ketika ini udah relaksasi kembali, maka udara pun keluar. Nah, di sini kita lihat ada 4 pilihan, dan relaksasi diafragma ini tandanya proses mengeluarkan udara ya, berarti bukan menghirup udara. Nah, kalau kita lihat di sini pilihannya ada kontraksi diafragma, ini yang pertama ya. Terus setelah itu volume paru meningkat, ini kedua, dan ketika meningkat, maka udara pun akan mengalir masuk ke paru-paru. Ini ketiga. Nah, berarti jawabannya 4, 3, 1. Oke, next ya. Apabila korteks adrenal memproduksi kortisol dalam jumlah besar, kondisi yang terjadi adalah... Nah, jadi gini. Pertama, kita harus tahu dulu awalnya itu hipotalamus akan menghasilkan hormon CRH. Nah, hormon ini akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan ACTH. Nah, ACTH ini akan merangsang korteks adrenal untuk mengeluarkan kortisol. Nah, ketika kortisol ini jadi banyak, dia akan memberikan umpan balik untuk menghentikan hipofisis dan juga hipotalamus agar tidak memproduksi CRH dan ACTH lagi. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, CRH akan menurun. Oke, kita lanjut ya. Stomata tumbuhan membuka pada saat... Nah, jadi ini kurang lebih bentuk stomata ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini bentuk stomata yang berkontraksi. Jadi ketika air itu banyak, maka air akan masuk ke dalam si stomata tersebut. Nah, yang mana ini akan meningkatkan tekanan turgid dari sel stomata. Ketika tekanannya meningkat, maka akan terjadi lekukan yang cukup besar gitu ya, yang membuat adanya rongga udara. Nah, sedangkan ketika si stomata ini kekurangan air gitu ya, maka selnya pun akan mengecil gitu ya, dan membuat si stomatanya ini jadi tidak melekuk gitu. Jadi akhirnya dia
rongganya kecil, rongga udaranya kecil gitu, airnya sedikit kan. Dan ini juga jadi salah satu mekanisme untuk mengurangi penguapan. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Oke. Next. Nah, tumbuhan berpembuluh umumnya menyerap nitrogen dalam bentuk. Nah, di sini ada gambar dari proses nitrifikasi ya. Kita lihat fokus di sininya aja. Di tumbuhan berpembuluh umumnya menyerap nitrogen dalam bentuk. Nah, berarti ini kita ngelihat di sini nih. Kita lihat ininya aja. Nah, kita lihat zat yang diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini menyerap nitrat NO3-. Berarti ion nitrat ya. Ini NO3-. Gitu. Nah, kenapa sih harus NO3-? Karena tumbuhan cuma bisa menyerap ion, nggak bisa menyerap senyawa, nggak bisa menyerap gas, kayak gitu. Nah, jadi ketika ada nitrogen di udara ingin diserap oleh tanaman, mereka harus dinitrifikasi dulu ya oleh bakteri, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya yang A ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jika DNA dipotong oleh enzim restriksi, bagian yang terputus adalah ikatan. Nah, yang mana nih? Fosfat, nitrogen, peptida, hidrogen, atau karbon? Oke, kita lihat bentuk DNA secara kimiawi ya. Nah, jadi di sini ada bentuk DNA-nya. Mungkin kalau kita awalnya mengira bentuknya seperti ini, sebenarnya nggak salah ya. Cuman ini mungkin bentuk sederhananya gitu. Nah, cuman ketika dilihat secara kimiawinya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada ikatan. Pertama, ikatan hidrogen. Nah, jadi ini ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen. Nah, terus yang diikat itu apa? Nah, yang 3 ini mungkin 6 ya sekalian ya. Yang 6 ini dia basa nitrogen. Basa nitrogen. Nah, terus yang ini apa? Nah, yang ini adalah gula. Gula pentosa. Kenapa namanya pentosa? Karena segi 5 gitu ya. Nah, terus yang mengikat dari atas ke bawah secara vertikal gitu ya, ada fosfat. Nah, ini fosfat nih. Yang kuning-kuning ini fosfat. Gitu. Gitu. Sedangkan kalau yang horizontal gitu ya, yang buat ini kayak tangga gitu, adalah ikatan hidrogen. Sedangkan dari atas ke bawah yang membuat kita ini tetap terikat adalah ikatan dari fosfat. Kayak begitu. Nah, ini fosfat nih mengikat pentosa satu dengan pentosa lainnya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut. Pada spermatogenesis, urutan proses pembentukan spermatozoa yang tepat adalah. Nah, kita lihat aja bentuknya ya. Nah, di sini ada urutan-urutannya. Pertama, spermatogonia. Kedua, spermatosit primer, spermatosit sekunder, lalu spermatid, kemudian akhirnya menjadi spermatozoa. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bakal bahas soal nomor 54. Belalang memiliki darah
Belalang memiliki darah yang beredar bebas dalam tubuh tanpa melalui pembuluh. Sebab sistem peredaran darah belalang berfungsi mengangkut sari makanan dan oksigen tetapi tidak mengangkut karbon dioksida. Nah, jadi kita coba lihat gambarnya. Nah, ini trakea ya teman-teman ya. Jadi trakea ini fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Ini oksigen sama karbon dioksida lewat trakea. Nah, sedangkan pembuluh darahnya gimana? Pembuluh darahnya itu terbuka. Sehingga pembuluh darah ini cuman mengalirkan nutrisi aja. Gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Kenapa? Karena pertama, yang pernyataan satunya ini benar, ya kan? Pertanyaan kedua salah ya. Tuh, jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, asam nukleat virus merupakan unsur genetik penentu sifat virus. Bener apa salah? Sebab asam nukleat virus merupakan DNA yang merupakan penyedia asam amino dalam sintesis protein virus. Nah, pertama yang harus kita tahu gitu ya, bahwa virus itu dia punya asam nukleat. Punya asam nukleat ya teman-teman. Dia punya asam nukleat. Asam nukleat ini apa? Asam nukleat ini DNA atau RNA. Nah, berarti ini pernyataan kedua salah ya. Karena ini merupakan DNA. Kan sedangkan ada RNA juga. Berarti ini salah. Nah, terus yang kedua, DNA atau RNA ini nggak bisa disintesis. Nggak bisa nih. Jadi si virus ini harus datang dulu ke inangnya, anggaplah bakteri gitu ya, yang dia punya ribosom. Jadi pas dia menginjeksi gitu ya, menginjeksi si asam nukleatnya ini bakal ditranslasi oleh ribosom dari bakterinya gitu. Baru terjadi proses sintesis protein virus kayak gitu. Nah, jadi asam nukleat virus merupakan unsur genetik penentu sifat virus. Ya bener, gitu. Cuman, apakah virus itu merupakan asam nukleat virus itu DNA? Nggak juga, tapi ada juga RNA. Gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Benar dan salah. Oke, lanjut. Pindah silang, crossing over, terjadi pada sel yang mengalami mitosis dan meiosis. Sebab, pindah silang selalu terjadi pada kromosom homolog pada setiap pembelahan sel. Oke, kita cek yang pertama ya. Pindah silang terjadi pada sel yang mengalami mitosis atau meiosis. Nah, ini proses crossing over. Jadi di sini ada proses bertukarnya kromosom gitu ya. Nah, yang mana di sini akhirnya jadi pindah tuh, yang merah di yang biru di yang merah. Nah, di sini namanya pindah silang atau crossing over. Nah, ini cuman terjadi di proses meiosis atau istilahnya proses fertilisasi. Sel sperma dan sel telur. Nah, jadi nggak ada tuh di autosom tuh nggak ada. Ini nggak ada. Gitu. Autosom identiknya dengan mitosis kan. Tuh, di sini nggak ada. Maka di sini salah ya. Ini salah. Sebab pindah silang selalu terjadi pada kromosom homolog pada setiap pembelahan sel. Pembelahan sel yang mana? Pembelahan sel ada dua, ada mitosis, ada meiosis. Nggak jelas kan? Sedangkan pembelahan sel yang terjadi crossing over itu cuman yang meiosis aja. Kalau mitosis nggak ada. Nah, makanya ini salah juga. Berarti ini salah, ini salah.
Jawabannya yang E. Oke, lanjut ya. Ciri-ciri arteri adalah ciri-ciri arteri. Nah, di sini kita bisa melihat proses peredaran darah ya, dari jantung ke kapiler darah, terus ini paru-paru. Nah, ini kita gambarin paru-paru. Nah, ini paru-paru. Gitu ya. Ini paru-paru. Paru-paru tuh fungsinya buat apa sih? Paru-paru itu tujuannya untuk ngasih oksigen ke saluran darah kan. Ngambil CO2 terus menghasilkan oksigen. Nah, ini yang warna biru ini kaya akan CO2. Sedangkan yang merah ini kaya akan O2. Nah, jadi paru-paru ini dia ngambil CO2, menghasilkan oksigen yang kita hirup gitu ya. Oksigennya dipompa sama jantung, akhirnya ke sini, ke seluruh tubuh gitu ya, ke kapiler darah, ke tangan, ke otak, ke kaki, dan sebagainya gitu ya. Terus abis itu balik lagi ke jantung, dari jantung dipompa lagi ke paru-paru. Nah, arteri itu ada dua teman-teman. Arteri yang memompa darah kayak oksigen, sama arteri yang memompa CO2. Nah, ini namanya arteri pulmonalis. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah mereka sama-sama memompa darah dari jantung. Jadi kata kuncinya dari jantung. Nah, kalau misalnya vena berarti apa? Ke jantung. Gitu ya. Cuman bedanya kalau arteri pulmonalis dia bawanya CO2, kalau arteri yang biasa dia bawanya oksigen. Gitu. Oke. Nah, di sini ada 4 pernyataan. 1. Membawa darah menuju dan keluar jantung. Menuju dan keluar. Oh, salah ya. Ini kan dari. 2. Membawa darah keluar dari jantung. Betul. 3. Selalu membawa darah yang banyak mengandung oksigen. Enggak juga, kan yang pulmonalis CO2. 4. Membawa darah yang mengandung banyak atau sedikit oksigen. Nah, ini bener ya. Mengandung banyak yang ini, yang sedikit oksigen berarti yang ini nih, yang pulmonalis. Tuh, jadi jawabannya 2 dan 4. Jawabannya berarti apa? C ya. Tuh. 58. Sel yang mempunyai retikulum endoplasma dan badan Golgi dalam jumlah yang banyak adalah. Nah, jadi saya bakal coba gambarin badan Golgi dulu. Kurang lebih kayak gini ya badannya. Ya gitulah. Nah, terus di sini ceritanya ada vesikel yang baru terbentuk ya. Itu di sini ada juga. Itu ini ada juga nih kecil-kecil. Tuh. Nah, jadi badan Golgi ini dia punya fungsi, kalau saya sih sederhananya ya, packaging. Dia ngebungkus gitu. Ngebungkus substrat-substrat yang dikirim dari dalam sel. Nah, jadi kalau misalnya boleh cerita ya, jadi misalnya satu layar ini sel gitu ya. Terus di sini ada inti sel. Ini inti sel. Inti sel ini mengandung kromosom gitu ya. Nah, terus kromosom ini direplikasi oleh si RNA. Tuh, mRNA direplikasi. Di copy nih data-datanya. Nah, setelah di copy si mRNA ini
dia datang ke ribosom. Tuh. Nah, si mRNA datang ke ribosom. Buat apa? Buat mengkode kode genetik si mRNA ini biar ngedatengin tRNA. Jadi tRNA itu kayak misalnya kayak apa ini? Dia tuh ngebawa asam amino yang dibutuhin sama tubuh gitu. Jadi tRNA ini bakal datang satu-satu ngikutin kodenya mRNA kayak gitu. Nah, akhirnya terbentuklah asam amino. Nah, asam amino ini akhirnya ke badan Golgi dia. Dibungkus. Terus ada di dalam sini. Gitu kan. Terus akhirnya dia keluar sel. Nah, ini selnya misalnya. Ini membran sel. Nah, dia akhirnya keluar ke sini. Nah, ini biasanya untuk sekresi. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya pertama, sel adiposa menyimpan lemak. Oh, enggak dong. Kan buat sekresi. Sekresi protein. Protein ini bisa jadi hormon, bisa antibodi gitu ya. Nah, sel B plasma yang memproduksi antibodi. Nah, terus yang ketiga, sel darah merah mentransfer oksigen. Bukan ya. Ini beda cerita. Yang keempat, sel Langerhans yang mensekresikan insulin. Nah, ini bener ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu berarti C ya. Nah, nomor 59. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan proses respirasi aerob. Respirasi aerob ya. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, ini siklusnya dari proses respirasi dalam sel. Nah, tahu nggak ini yang kuning ini apa? Yang kuning ini adalah mitokondria. Nah, terus yang krem ini sitoplasma atau sitosol, cairan sel ya. Nah, proses respirasi ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Proses respirasi ini kebagi jadi 2. Yang pertama ada proses respirasi aerob. Nah, yang tanda panahnya ke sini nih aerob, sama ada yang ke bawah, ini anaerob. Nah, anaerob ini terjadinya di sitosol. Jadi dari proses fermentasi glukosa jadi pirufat itu akhirnya keluar ATP. Nah, tapi dari sini pirufat masuk ke mitokondria. Menjalani siklus Krebs, terus habis itu ada transport elektron gitu ya. Dan akhirnya menghasilkan ATP juga pada akhirnya. Nah, jadi coba sekarang kita lihat dari pernyataan keempat ini gitu ya. Pertama, proses pemecahan substrat masuk ke siklus Krebs. Bener ya. Hasil yang diperoleh adalah asam laktat. Oh enggak, salah ya ini. Karena asam laktat itu proses anaerob. Terus yang ketiga, menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, ini bener ya. Karena menggunakan oksigen. Yang keempat, proses ini berlangsung dalam sel prokariot dan sel eukariot. Nah, ini salah ya, karena cuma terjadi di sel eukariot. Berarti jawabannya 1 dan 3. Berarti 1 dan 3 itu apa? B ya. Oke. Terakhir, 60. Adanya bidang endemik seperti komodo terjadi karena adaptasi lingkungan, isolasi geografi, mutasi, seleksi alam.
Nah, jawabannya apa? Kita lihat dulu ini komodonya. Nah, ini komodonya ya. Nah, jadi komodo ini, dia berdasarkan artikel yang saya baca ya, dia cuma bisa berenang 200 sampai 300 meter. Jadi ketika dia tinggal di sebuah pulau, dia nggak bisa pindah ke pulau lain gitu. Nah, jadi dia hewan endemik, hewan asli gitu ya, yang dia nggak bisa pindah ke pulau lain. Akibatnya apa? Akibatnya berarti terjadi seleksi. Akibatnya apa? Akibatnya berarti terjadi isolasi geografi. Kayak gitu. Nah, ini bukan karena adaptasi lingkungan. Ini salah ya, karena dia nggak beradaptasi gitu. Tapi karena dia emang udah asli tinggal di situ gitu. Oke, terus yang ketiga mutasi. Nggak juga ya. Bukan karena mutasi komodo bisa bertahan. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 seleksi alam. Nah, komodo juga hewan yang cukup berbahaya ya. Jadi komodo itu liurnya itu udah kayak apa ya? Stucknya Aldos. Makin banyak ngebunuh mangsa gitu ya, makin berbahaya, makin berbisa gitu ya. Dan ini yang membuat komodo menjadi salah satu hewan terkuat di pulaunya gitu. Dan ini sesuai dengan seleksi alam ya. Yang kuat dia yang menang gitu. Jadi jawabannya 2 dan 4. Berarti apa tuh? C ya. Tuh. Oke, beres. Nah, jadi paling gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Dan bye. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.